Guys, ngeri banget nih guys. Kiamat rokok itu makin nyata dan makin dekat loh. Dan ini ujung-ujungnya ya, jumlah orang stunting di Indonesia bisa jadi berkurang. Karena sekarang anak-anak Indonesia bakal makin sedikit nih paparan dia terhadap exposure polusi asap rokok itu. Nah, ngerinya lagi ya, kiamat bisnis rokok ini lu bisa lihat karena makin banyak pengusaha rokok di Indonesia yang ganti bisnis. Bahkan salah satu pabrik rokok yang terbesar di Indonesia guys, mereka mau pindah bisnis ke bisnis susu. Weh, bagus tuh. Tadinya bikin orang stunting, sekarang malah bikin orang sehat, bergizi tinggi, IQ-nya bisa tambah maju lagi nih bangsa kita nih. So kok bisa guys, tadinya pindah dari bisnis yang cuan banyak, jualan racun, jualan rokok, terus pindah ke bisnis susu. Emangnya bisnis susu itu semenarik itu? Apakah bisnis susu itu bisnis triliunan guys? So kalau penasaran lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, di Indonesia ini ada 5 pabrik rokok terbesar lah. Ada Wismilak, ada Jarum, ada Gudang Garam, ada Sampurna, ada Bentul. Nah, dari mereka ini salah satunya ternyata yang namanya Jarum itu, perusahaan rokok paling besar di Indonesia itu udah ekspor sampai ke 5 benua guys. Nah, kalau lu pergi ke negara, misalnya lu pergi ke Australia, lu pergi ke Amerika, tuh pasti ketemu lah produknya Jarum. Tapi sebetulnya rokok itu bukan satu-satunya bisnis Jarum loh. Bahkan sampai sistem pembayaran lu tahu ada namanya Alto, bisnis perkebunan itu ada Jarum. Lu lihat ada orang jualan kulkas atau TV merek Polytron, itu Jarum juga. Mola TV itu Jarum juga. Kawasan industri itu juga ada Jarum. Kalau lu bingung mau beli susu di mana, lu pergi ke Ranch Market, itu yang punya Jarum juga bro. Lu sakit butuh telepon dokter, lu ke Halodoc, punya Jarum juga bro. Hebat ya. Lu pengen begadang nonton bola di Mola TV, kopinya nggak ada, lu pakai kopi gajah, punya Jarum juga. Gila nggak? Mereka juga punya perusahaan investasi namanya GDP Venture yang udah banyak investasi di banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, salah satunya ya punya si Najwa Shihab, lu tau lah yang namanya Narasi, itu diinvest juga sama Jarum guys. So dari sini lu udah bisa lihat seberapa besarnya Jarum di Indonesia. Tapi kenapa ya Jarum sampai harus diversifikasi usaha, sampai harus buka bisnis-bisnis lain? Kenapa Jarum nggak hanya bergantung pada bisnis rokok? Ya simple aja, kita based on data aja lah. Karena Jarum sudah melihat ya pendapatan rokok itu bakal terus-menerus turun. Nah sayangnya Jarum ini gak TBK ya. Mereka gak perlu juga TBK karena cuannya triliunan. Tapi lu bisa lihat lah sama kompetitornya ada Gudang Garam. Jadi gampang aja lu lihat nih laporan keuangannya Gudang Garam. Tahun 2022 mereka punya net revenue itu 124 triliun. Masuk tahun 2023 turun jadi 118 triliun. Masuk tahun 2024 turun jadi 98 triliun. Ke 2025 turun lagi ke 89 triliun. Artinya ya konsisten. Mereka punya omset turun dan turun terus. Dan ini bukan cuma kejadian di Gudang Garam guys. Ini juga kejadian di Sampurna. Nah kejadian sama juga terjadi di perusahaan Sampurna. Perusahaan rokok juga. Tahun 2024 mereka punya net revenue itu sekitar 117 triliun. Tahun 2025 cuma beda 1 tahun turun ke 112 triliun. Jadi dari sini teman-teman udah lihat ya, memang bisnis rokok itu bisnis yang makin lama makin nyungsep. Mungkin karena orang Indonesia udah sadar mereka tidak mau stunting. Mereka maunya badannya tinggi, sehat walafiat, IQ-nya bagus. Ya bagus lah, bangsa kita jadi bangsa yang lebih bener lah. Dan penurunan minat terhadap rokok, lu bisa lihat lah dari perkembangan saham-saham rokok nih dalam 5 tahun terakhir. Contoh Gudang Garam, dalam 5 tahun udah minus hampir 50%. Sampurna, dalam 5 tahun yang sama juga udah minus lebih dari 40%. Makanya lu gak usah heran kalau Jarum itu switching ke bisnis baru. Bisnis apa? Peternakan sapi guys. Jadi sapi, lu jangan anggap remeh ya. Sapi ini ternyata bisnis yang gede. Kenapa? Ya karena perusahaan rokok besar di Indonesia aja pengen bisnis sapi. Dan gak skala kecil lagi, skala jumbo bro. Nah begitu besarnya ya rencana bisnis sapinya si Jarum ini. Mereka bahkan punya planning untuk punya sapi lebih dari 36.000 ekor sapi guys. Dan ini bagus banget kenapa? Karena mereka mau bikin sistem yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kalau dipikirin dari hulu sampai hilir berarti udah harus dipikirin hulunya apa? Sumber pakannya ini dari mana? Hilir itu apa bentuknya? Nanti dikirim dalam bentuk apa? Susu kaleng kah? Keju kah? Yogurt kah? Nah kalau dibikin integrasi seperti ini, lu bisa lihat lah penciptaan lapangan kerjanya bisa semakin masif loh. Tapi alasan sebenarnya apa sih guys? Kenapa switchingnya ke bisnis susu sapi ya? Emang seseksi apa guys? Nah, buat temen-temen nih, lu tahu gak sih Indonesia itu punya pasar susu yang sangat-sangat besar. Tapi selama ini kita didominasi sama barang impor. Kenapa barang impor? Karena mafia impor itu menikmati pesta pora membodohi orang Indonesia sejak IMF masuk. Kita krisis moneter tahun 97, 98 market crash. Lu tahu apa yang saat itu terjadi? Impor susu di Indonesia itu cuma 40% guys dari total kebutuhan kita. Maksudnya apa? Jadi lu lihat di layar kaca ya. Indonesia tahun 98 impor kita itu cuma 588 ribu ton. 98. Tapi apa yang terjadi habis itu? Lu tahu lah ya Indonesia dipaksa sama IMF. Buat apa? Ya membunuh
produksi-produksi dalam negeri kita supaya kita jadi negara importir, tapi kita dikasih bonus yang menyenangkan. Apa? Rupiah dikasih menguat, dikasih izin. Oke, rupiah gue kasih izin menguat. Lo harus tahu bahayanya apa. Ketika rupiah menjadi menguat, powerful, artinya barang-barang impor harganya semakin murah. Akibatnya tragis sekali Indonesia. Sejak IMF tanda tangan di Republik ini, apa yang terjadi? Indonesia konsisten impor susu terus menerus. Tahun 98 kita cuma impor 500 ribuan ton susu sapi. Tahun 2023, luka bekas pembodohan IMF itu masih ada. Impor susu kita naik dari 500 ribu ton naik ke 3,7 juta ton, guys. Bodoh, guys. Kita di training untuk minum susu impor. Jadi dari sini udah tahu ya, memang itu agendanya mereka. Biar apa ya, kita mati, peternak kita mati, petani kita juga mati. Loh Pak, kok petani, apa hubungannya sama petani? Nanti kita bahas, guys. Tapi gue mau kasih tahu sama lu kenapa ini bisnis yang menarik dan kenapa kita dibodoh-bodohin supaya Indonesia itu cinta barang impor. Bahkan lu rupiah kita aja dibikin menguat sama mereka. Ujung-ujungnya apa? Orang Indonesia malas nanem, orang Indonesia malas beternak. Ujung-ujungnya apa? Lebih baik impor karena barangnya lebih bagus dan lebih murah. Kan rupiah lu udah powerful. Lu harusnya seneng dong rupiah lu kuat, ya lu goblok. Akibatnya apa? Lu lihat datanya, faktanya. Susu kita jadinya impor. Ini gue baru ngomong susu ya, belum ngomong yang lain ya. Indonesia jadi hobinya impor. Dari 500 ribu ton sejak 98, sekarang udah lebih dari 3,7 juta ton, guys. Ini tragis loh. Jadi kenapa guys yang namanya susu ini penting dan strategik ya? Ini bukan soal otak doang ya, IQ orang Indonesia. Enggak, ini soal cuan juga. Soal peredaran uang. Kenapa kita memperkaya orang lain? Lu tahu ya tahun 2024 Indonesia impor susu itu nilainya udah 12 triliun. Ngeri banget, 12 triliun pergi kemana? Ke orang bule, bro. Kayak bodoh banget kita gak bisa ngerti gimana cara meres susu sapi, kasih makan sapi, kan bodoh. Kita betul-betul dibikin negara budak, guys. Sampai susu sapi aja kita harus impor dari orang bule. Kejam IMF itu, guys. Hati-hati lu. Makanya kalau sekarang lu lihat tuh banyak tuh guru besar S3 ngajarin lu, bangga dong impor kolor bekas dari Malaysia. Goblok, jijik gue dengernya. Jijik, bener-bener jijik gue liatnya. Lu tuh harusnya bangga kalau Indonesia bisa produksi sendiri. Syukur-syukur ekspor. Jadi dari sini lu bisa lihat ya, tahun 98 impor susu itu cuma 40% dari total kebutuhan dalam negeri. Tapi sekarang udah sampai 80%. Susu yang lu minum kemungkinan besar adalah susu impor, guys. Tragis kan ya? Padahal sebetulnya kenapa ini seksi? Kenapa ini menarik? Ini adalah momennya ketika Indonesia mau sekarang bangun negara kita sendiri. Ini momen yang paling tepat kalau lu mau bisnis susu. Buka peternakan sendiri, ternak sendiri. Karena kompetitornya ya masih sedikit. Lu ingat sekali lagi, 80% masih barang impor. Artinya kalau lu mau bikin pabrik susu sapi, lu bisa nih mulai dari sekarang kerjasama juga dengan peternak lokal. Satu peternak lokal itu bisa pegang 2-3 ekor sapi lah. Ya kalau lu buka 1000 ekor misalkan kapasitas pabrik susu lu, berarti lu bisa kerjasama dengan 1000 peternak lokal. Artinya lebih banyak nih penciptaan lapangan kerjanya dibandingkan lu kelola itu sendiri. Dan karena pemainnya masih sedikit, guys, ya lu bisa untung lebih masif sebetulnya dibandingkan pakai barang impor. Apalagi lu tau lah ada program kita yang namanya MBG. Dan kenapa ya? Menurut gue MBG ini program yang bagus kalau yang ngejalanin juga benar. Ya karena MBG ini kan salah satu targetnya apa? Ngurangin stunting biar makin sedikit nih para pengkhianat bangsa yang otaknya kagak ada. Supaya IQ bangsa kita naik. Kenapa? Ya karena jujur banyak orang Indonesia yang stunting. Banyak, guys, banyak banget. Orang Indonesia anak SMA, lu pergi tanya 8x8 kagak bisa jawab. Banyak. Lu lihat video YouTube Benix, banyak gue main ke daerah-daerah, gue tanya anak-anak SD kita, sekolah kita nggak bisa jawab. Tragis loh. Ya mau nggak mau ya kita harus dukung. Dan MBG udah berulang kali gue bilang ini bisa menciptakan peluang bisnis, menciptakan lapangan kerja skala masif, hilirisasi. Asal apa ya TKDN-nya dipenuhin. Kan kita ada kebutuhan protein minimal di MBG supaya orang bisa tinggi badannya, sehat jiwa raganya nih. Lo tau ya udah ada hasil riset nih. Kalau saat ini ada 20.000 dapur MBG dan dari 20.000 dapur MBG itu 60 juta orang lah yang bakal nerima. Dan wajib lah mereka minimal dikasih susu 2 kali dalam 1 minggu. Artinya sebulan mereka 8 kali minum susu. Kalau ini diberikan selama 12 bulan, maka kita perlu 144 juta liter susu per tahun. 144 juta liter susu per tahun ya. Kalau lu kali harga 20.000 rupiah aja per liter susunya, artinya ada peredaran duit setara 2,8 triliun per tahun. Lu bisa bayangkan 2,8 triliun per tahun dari dapur-dapur SPPG MBG ini ya, yang harus belanja ke peternak-peternak lokal. Makanya gue sangat dukung MBG, apalagi kalau TKDN-nya dikasih 100%. Wajib menu yang ada di sana, menu hasil produksi Indonesia, 100% made in Indonesia. Jangan barang impor. 2,8 triliun guys, itu baru kalau 2 kali seminggu. Ya lu bayangkan lah, gue sih gak tega juga minum susu itu kalau di Belanda guys, sehari 4 kali orang minum susu.
Bahkan dosen gue dulu waktu kuliah di Belanda masuk ke ruang kelas sambil ngajar pun sambil minum susu, bawanya gak kalengan guys, bawanya langsung karton. Jadi dia minum kartonan, udah jadi budaya. So lu gak usah heran di Belanda orangnya tinggi-tinggi, pinter-pinter iya. Jadi kalau lu pergi nonton konser di Belanda itu apes banget bro. Apalagi kalau nontonnya di lapangan ya. Gak ada kursi stadion gitu. Lu berdiri di depan lu ada menara bro. Rata-rata orang Belanda tingginya 182-183 cm. Ini rata-rata. Realitanya banyak yang 2 meter. Jadi kalau lu nonton konser di Belanda garansi rugi. Kecuali lu bisa berdiri paling depan deket panggung. Tapi telinga lu bisa budek kena speaker. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys. Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham BENIX season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol. Nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham BENIX season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke BENIX langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarin dirimu sekarang juga. Mumpung sekarang lagi ada diskon 30% nih. Dari yang tadinya harganya 12.300.000, sekarang jadi cuma 8.600.000-an doang guys. Tapi lu inget ya, diskon 30% ini cuma berlaku terbatas. Karena diskon 30% ini cuma untuk 30 orang pertama yang mendaftar Sekolah Saham BENIX sebelum tanggal 30 Mei 2026. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Telinga lu bisa budek kena speaker. Berdiri di belakang ketutup tembok lu. Manusia-manusia yang tingginya naujubillah. Yang ada lu bukan nonton konser tapi lu nonton punggung orang bro. Nah kenapa hari ini Belanda bisa jadi orang tertinggi di dunia? Kenapa ya? Karena mereka tiap hari minum susu. Kalau nggak minum susu, makan siangnya makan keju, minum yogurt, selesai udah. Dan mereka jadi bangsa yang sangat pintar. Buktinya bukan Indonesia yang menjajah Belanda, tapi Belanda yang menjajah Indonesia bro. Tragis ya. Makanya gue sangat dukung buat teman-teman di sini juga yang punya anak. Usahain lah lu kasih anak lu minum susu. Bukan seminggu sekali atau seminggu 2 kali kayak MBG ini, gak setuju gue. Bukan seminggu 2 kali, sehari 2 kali guys. Jadi sehari lu minimal kasih susu 2 kali sama anak lu. Kalau gak bisa kasih susu, kasih telur, minimal 2 biji telur setiap hari. Supaya apa? Kandungan proteinnya tercukupi. Wajib. Kalau enggak apa, kita jadi bangsa yang stunting terus. Bangsa kita produktivitasnya rendah. Kita nggak bisa bersaing sama negara maju. Padahal kita mampu. Sangat mampu. So dari sini lu bisa lihat ya bahwa ternyata berulang kali gue bilang MBG nih kalau dijalani dengan benar bisa menciptakan lapangan kerja. Dari hulu sampai hilir. Karena begitu makin banyak dapur-dapur MBG yang bagi susu. Artinya susu itu kan gak turun dari langit guys kayak hujan. Enggak. Susu itu keluar dari sapi. Sapi butuh dijaga, dirawat, dimandiin, dikasih obat, dikasih pakan. Jadi ada penciptaan lapangan kerja. Peternak-peternak sapi itu. Terus pakannya dari mana? Lu kira dari bulu ketek pengkhianat-pengkhianat George Soros itu? Enggak. Makanannya dari petani. Yang nanam apa? Tebon, nanam jagung, yang diolah jadi pakan sapi. Artinya kalau kita jalan MBG ini dengan benar, yang hidup itu dari hulu sampai hilir, mulai dari peternak, pengolah sawah, petani jagung, pabrik susu, itu semua hidup guys. Makanya ketika gue lihat ya ada pengusaha yang mau bikin peternakan terintegrasi dan dia berarti harus integrasikan hulu dan hilir, gak heran kalau dia kemudian harus merangkul 5.000 petani lokal. Petani loh, bukan peternak. 5.000 petani lokal dan 8.000 peternak lokal.
Artinya bakal tercipta puluhan ribu lapangan kerja baru nih di pedesaan. Ya kalau MBG ini bisa jalan dengan benar. Jadi ini bisa mendorong nih pertumbuhan ekonomi daerah. Gampangnya gini deh. Jadi kalau satu peternakan sapi aja bisa menciptakan sekitar 13.000 tenaga kerja. Dan kalau kita taruh lah UMR Brebes ya sekitar 2,4 juta lah per bulan. 13.000 pekerja yang tugasnya ngerawat sapi, ngasih makan sapi. Lu tahu gak? 2,4 juta kali 13.000 tenaga kerja itu setara dengan 31 miliar per bulan. 31 miliar per bulan ini sama dengan 374 miliar per tahun. Dan kalau MBG berjalan selama 5 tahun, peredaran duitnya itu udah setara 1,87 triliun guys. Ini baru dari satu peternakan sapi. Bayangin kalau ada 10 peternakan sapi berarti 18 triliun. Kalau ada 100 aja peternakan sapi berarti ada 187 triliun. Ya karena kan gak mungkin juga ya peternakannya cuma di Subang, yang minum susunya ada di Sulawesi, ada di Irian Jaya, di Papua. Berarti kan harus ada peternak-peternak lokal juga yang hidup. Dan gue setuju kalau makin banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang mau ternak sapi. Ujung-ujungnya apa? Makin banyak juga mitra-mitra yang dirangkul. Jangan sampai kayak kemarin tuh tahun 2024 tuh kalau gak salah tuh ada orang peternak-peternak yang demo mandi susu, buang-buang. Karena apa? Produk susunya gak diserap sama pabrik susu lokal. Karena pabrik susu lokal senangnya apa? Barang impor. Memang pengkhianat bangsa mereka ini guys. Tapi bisa dimaklumin kenapa mereka impor barang. Karena lebih murah. Ya IMF lagi ujung-ujungnya. Dari bertahun-tahun lalu kita dikadalin mereka. Pertanyaannya kenapa impor susunya lebih murah? Ya ada yang bilang karena produk susu dari Australia itu bebas masuk, ya kita dikadalin sama Australia, fakta. But lu harus pikir lagi esensinya. Kenapa walaupun mereka bebas masuk gak ada pajaknya buat barang-barang dari Australia, susu sapi Australia, New Zealand ini? Kenapa? Meskipun gak ada pajak kok mereka tetap bisa kompetitif? Ya karena di sana banyak guys sumber pakannya. Lu tahu gak Indonesia udah dibodohi sedemikian parah. Kenapa kita nggak pelihara sendiri ya sapinya? Simple, karena jagungnya di Indonesia sendiri masih impor. Kita dibodohin. Lu tahu data jagung kita tahun 2024 Indonesia impor jagung itu sampai 3,8 triliun. Sapi ini ya bisa makan jagung, bisa makan bungkil kedelai, sebetulnya bisa juga makan bungkil sawit yang diolah. But dari sini lu bisa lihat gimana ceritanya peternak sapi di Indonesia bisa kompetitif. Kalau makanannya aja kita impor dari luar negeri. Lu nyambung gak yang gue bilang guys? Ujung-ujungnya orang gak bakal mau nanem. Ngapain lu nanam sendiri? Ngapain lu ternak sapi sendiri? Orang jagungnya aja masih impor dari luar negeri. Kedelainya impor dari luar negeri, impornya dari Australia lagi. Buat apa? Ya udah mending langsung impor aja susu sapinya dari Australia, kan ngaco. Kalau gini dipelihara guys. Terus kalau gitu kenapa gak kita tanam sendiri jagungnya? Ya simple, gak kompetitif. Kita buka lahan jagung 1 juta hektar, 2 juta hektar. Siapa yang mau serap? Gak ada. So gimana caranya biar ada yang serap? Caranya ya harus ada off-taker besar. Ya sekarang yang namanya MBG ini, yang harapan gua sih bisa bikin program TKDN mereka bisa sampai 100%. Sehingga petani juga jadi lebih pede. Oh gue nanam jagung, gue buka 1000 hektar. Oh gue mau nanam kedelai, gue buka 500 hektar. Mereka lebih pede. Karena udah ada serapannya, siapa yang nyerap? Pabrik-pabrik sapi ini. Jelas butuh berapa? 144 juta liter katanya dalam 1 tahun. Itu pun kalau minumnya 2 kali seminggu. Kalau menurut gue harusnya sehari 2 kali. Supaya kita orang Indonesia tinggi-tinggi nih. Kayak orang Belanda 180 cm minimal. Mau gak mau. Tapi kan gak mampu, duitnya juga dari mana ya? Tapi kan juga gak mampu, duitnya dari mana? Ya belum guys, belum, sabar. Tapi ini kita harus apresiasi. Makanya teman-teman di sini yang punya anak, gua saranin sebisa mungkin dibanding lu ngerokok terus ispa terus, mending duitnya lu pakai buat beli susu anak lu. Beli susu sama beli telur. Sehari minimal 2 kali kasih makan. Gua garansi hilang tuh stunting anak lu tuh. Gua doain semoga makin banyak orang Indonesia yang bisa minum susu. Dan kalau bisa susunya susu lokal. So teman-teman dari sini lu bisa lihat ya, dari satu program MBG aja ternyata bisa menciptakan multiplier effect yang luar biasa sebetulnya ya. Kalau dijalanin dengan benar. Jangan sampai makanan MBG menunya menu impor. Tempe, tahu, itu kacang kedelai kita impor. Dibungkus tepung lagi, tahu goreng tepung. Tepungnya tepung terigu, gandumnya impor lagi. Berabe bro. Kalau seandainya makin banyak ya kita dukung nih TKDN 100% di MBG. Woi petani kaya raya, peternak kaya raya, nelayan kaya raya. Karena ikannya gak mungkin ikannya nangkep di kutub utara kan. Gak bisa lah. Ikannya lu tangkep ya di laut Indonesia. Menghidupi lagi nih nelayan Indonesia. Makanya kita harus support idenya. Karena idenya bagus guys MBG. Bisa penciptaan lapangan kerja, ekonomi, dan juga menghilangkan stunting. Meningkatkan competitiveness rakyat Indonesia. Support gua. Sekali lagi gua support dibanding Indonesia hobinya apa? Impor kolor bekas Singapura, goblok. Impor baju bekas Malaysia, goblok lu. Gak ada otak lu. Indonesia harusnya jadi eksportir.
Dan teman-teman jangan kaget, gua ramalkan bentar lagi karena Indonesia makin banyak yang pede jadi petani. Petani padi, pede nanam jadi petani jagung karena yang nyerap banyak. Sekarang udah pede nih nanam. Ujung-ujungnya apa? Indonesia sebentar lagi bisa jadi eksportir bukan cuman beras. Tapi bisa eksportir susu guys. Ini yang harus kita dukung nih. Kita ekspor susu ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei, ke Hong Kong. Dan lu kalau pergi ke negara-negara itu hari ini, percaya gak lu? Lu pergi ke kulkasnya, lu kalau ada orang Hong Kong di sini, coba gue mau denger testimoni lu, jujur deh. Lu pergi ke toko, lu bisa temukan kan hari ini susu Indonesia. Tapi kalau lu ngomong 5 tahun lalu, 3 tahun lalu ada nggak? Nggak ada guys. Sekarang jadi mungkin. Kenapa? Karena sekarang peternak Indonesia bisa berbangga diri. Oh, gue udah berani ternak sapi di Indonesia. Kenapa? Karena petaninya udah pede nanam jagung di Indonesia. Lu ngerti gak guys ini supply and demand ini guys? So teman-teman gimana menurut lu? Keputusan bijak gak sih buat perusahaan-perusahaan rokok itu switching bisnisnya dari yang dulunya bikin orang stunting dengan jualan rokok. Sekarang mereka mungkin udah tobat, sadar gitu. Udahlah kita bikin supaya bangsa kita maju ya. Bikin pabrik susu. Dan mungkin gak ini jadi momentum nih buat kebangkitan ya peternak lokal kita. Karena selama ini kita udah dikerdilkan dengan susu impor. Kita diperbudak sama IMF. Kita cinta banget sama produk impor. Sampai 80% susu di Indonesia itu barang impor loh. Tragis, kita jadi membunuh petani kita sendiri, peternak kita sendiri. Dan teman-teman setuju gak kalau Indonesia udah terbebas dari barang-barang impor itu guys? Bahkan yang paling basic lah, susu sapi. Kan malu ya, susu sapi itu masa masih impor. Tapi ngapain malu pak, orang ada profesor yang bangga pakai kolor bekas Malaysia. Set. Tapi udahlah guys, kita kembali ke realitanya. Lu dukung gak sih guys kalau makin banyak pengusaha Indonesia yang berani bikin peternakan susu sapi lokal dibanding kita impor terus lah barang-barang itu. Dan pertanyaan besarnya gini guys. Kalau seandainya ya Indonesia makin banyak yang berhasil jadi peternak, jadi petani, ujung-ujungnya kan yang tambah kaya kita juga, rakyat Indonesia. Dan lu kan tahu, ini kita channel investasi. Menurut lu emiten apa nih yang bakal diuntungkan kalau makin banyak, makin berjaya pengusaha susu lokal, bukan pengusaha susu impor? Gimana menurut lo guys? Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Menurut lo yang bakal diuntungkan siapa ya? Kalau seandainya Indonesia sudah berhasil merdeka dari penjajahan susu impor. Oke guys, ditunggu pandangan kalian seperti apa? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video Benix sebanyak-banyaknya dan like video Benix sebanyak-banyaknya. Oke, salam sehat, salam cuan, bye-bye.